Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu yang ibu banggakan dimanapun kalian berada. Datang di pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu mengenai cerpen pada KD 3.6.1, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan cerpen. Sebelum kita mengikuti materi kita hari ini, alangkah baiknya kita selalu membiasakan diri kita untuk selalu berdoa terlebih dahulu, supaya kita selalu dalam lindungannya. Berdoanya ibu pimpin ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk kehadirannya kalian jangan lupa mengirimkan namanya ke grup WhatsApp kita ya, supaya nanti bisa ibu cek siapa saja yang mengikuti materi kita hari ini. Oke? Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu cerpen ya. Itu cerpen adalah cerita pendek yang mempunyai kosakata tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Nah, kemudian cerpen itu mempunyai unsur in, berarti itu dalam. Antara lainnya ada tema, tokoh atau penokohan, terus latar, setting, kemudian ada sudut pandang. Nah, kemudian unsur X berarti unsur di luar, antara lainnya yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan cerpen. Selamat mengikuti materinya dan jangan di-skip supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti apa materi kita hari ini. Oke? Ada dua yang bersifat opsional, yang boleh ada, boleh tidak, artinya ya opsional itu yaitu abstrak dan koda. Baiklah, ibu akan menjelaskan dan contohnya. Yang pertama tadi yaitu abstrak. Abstrak adalah pengantar cerita yang disampaikan oleh pengarang, yaitu gambaran umum mengenai cerita yang dibuat olehnya. Jadi gambaran umum yang diceritakan oleh pengarang pada cerpen ini. Contohnya, untuk kalimatnya ya. Sudah sebulan sejak menguburkan istrinya sendiri, Mbah Tejo menghilang. Kemana perginya lelaki rentah yang sudah menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun jadi tukang bubur di kampung busur itu? Banyak yang menduga Mbah Tejo amat kehilangan. Mengabdi sebagai tukang kubur selalu menyaksikan orang-orang yang kehilangan. Tak lantas membuat Mbah Tejo kuat ditinggalkan sang istri bulan lalu, Mbah Marti. Itu adalah contoh dari abstrak. Selanjutnya, contoh yang kedua, artinya pengenalan. Pengenalan pada cerpen ya. Pengenalan dalam cerpen itu contoh kalimatnya seperti ini. Hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah begitu menegangkan. Aku melangkahkan kakiku dengan berat hati, dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman dan guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangku tidak ramah? Bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat? Bagaimana jika ini dan itu? Nah, ini adalah pengenalan, yaitu pengenalan pada cerpen, itu orientasi. Selanjutnya,
yang ketiga yaitu struktur konflikasi. Itu konflik berarti permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada dalam cerpen. Contoh kalimatnya seperti ini. Loh, kenapa menangis? Tanya Eyang Putri cemas. Beliau meletakkan obat dan segelas air putih di meja. Pia diam, tidak menjawab. Isaknya semakin jelas terdengar. Nah, di sini kan ada konflik yang terjadi antara Pia dan Eyang Putri, ya. Terlihat di sini antara Eyang Putri, adanya konflik, adanya masalah yang terjadi pada Pia. Kemudian contoh yang keempat yaitu struktur evaluasi, yaitu penurunan dari konflik menuju ke pemecahan masalah. Nah, dari masalah menuju ke pemecahan masalah. Nah, ini contohnya. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut, sedikitpun Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu sama dengan merasa hancur lebur. Ia berbalik dan pergi, siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Nah, di sini adanya konflik, adanya pemecahan dari konflik itu. Selanjutnya yaitu yang kelima, resolusi. Resolusi ini adalah pemecahan masalah. Nah, contoh dari resolusi kalimatnya seperti ini. Dulu kala Eyang kecewa terhadap seseorang, Eyang menulis semua hal tentang orang tersebut. Semua kenangan yang manis ataupun yang tidak menyenangkan, biasanya begitu selesai menulis. Hati Eyang lega, pikiran pun menjadi jernih, sehingga Eyang bisa menilai orang itu dengan tepat. Pia mau mencoba cara ini, tulislah kenangan tentang Bunda. Mudah-mudahan Pia akan menemukan jawaban. Eyang ke dapur dulu ya. Nah, ini adalah contoh dari solusi. Mungkin di sini masalahnya antara Pia dan Eyang, kemudian ada pemecahan masalahnya, yaitu solusi yang diberikan oleh Eyang terhadap Pia. Selanjutnya yaitu yang keenam, itu tadi koda. Koda ini kan sama sifatnya dengan abstrak, yaitu opsional, boleh ada boleh tidak. Kodak ini pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Tentunya kodak ini bisa dimaknai oleh pembacanya sendiri. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu mengenai struktur cerpen ada 6, 2 yang bersifat opsional, yaitu abstrak dan kodak. Ini boleh ada boleh tidak dalam struktur. Yang kemudian ada 4 yang harus ada dalam struktur cerpen, yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian ambil cerpen. Boleh dari koran, boleh dari majalah, boleh dari internet. Nah, kemudian kalian kirimkan cerpen tersebut ke WhatsApp grup kelasnya ya. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bersama-sama mengenai cerpen yang kalian dapat, cerpen yang kalian peroleh pada pertemuan berikutnya nanti. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Namun sebelum Ibu mengakhiri, alangkah baiknya kita menutup, kita selalu bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah. Salam sehat, selalu bersemangat, jangan lupa jaga kesehatan, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.